30 tahun. Sebelum usia ini, bintang-bintang muda telah berkarya di langit-langit sejarah. Sebelum usia 30 tahun, Usamah bin Zaid memimpin pasukan besar sahabat melawan Roma. Sebelum 30 tahun, Harun ar-Rasyid memimpin imperium besar dari benua Asia, Afrika hingga Eropa. Sebelum 30 tahun, Muhammad al-Fatih telah membebaskan Konstantinopel dan menjadi pemimpin terbaik di zamannya. Sebelum 30 tahun, Hasan al-Banna mendirikan organisasi Islam terbesar yang menyebar di seluruh negara, lebih dari 70. Di masa muda mereka, karya-karya telah dibangun menjadi gunung karya. Darah yang panas, kebijaksanaan tanpa batas, dan jiwa yang bebas telah teramu dan berpadu menjadi sebuah energi untuk anak-anak negeri mereka. Saudara-saudara pewaris Indonesia, tapi sayang kita masih menjadi penonton melihat piala kepahlawanan bergilir dari bangsa ke bangsa yang lain. Pedih hati kami saat melihat di perpustakaan Alexandria terhampar sejarah panjang peradaban-peradaban besar. Syria, Persia, Romawi, Yunani, Muslim Arab, dan Turki Utsmani. Dan kita masih menjadi penonton. Padahal peta Indonesia terlalu cukup untuk menutupi seluruh daratan Eropa. Dan jumlah penduduknya tak kalah dari 23 negara Arab digabung satu. Soal budaya, 330 bahasanya. Tempat wisata yang seindah Sharm el-Sheikh atau Hawaii, 1000 jumlahnya. Tapi bukan itu saja yang dibutuhkan negeri ini. Bukan itu saja. Karena 250 juta jiwa anak negeri ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang takut Tuhannya, membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu mengatakan apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Apakah agama ini akan turun padahal aku masih hidup? Yang dibutuhkan negeri ini adalah para pemimpin yang cinta rakyatnya, para pemimpin yang mampu mengatakan apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kalau keledai di ujung pojok dan desa sana terpeleset, maka aku yang bertanggung jawab mengapa tidak membangun jalan yang bagus. Saudara-saudara pewaris negeri, pemimpin-pemimpin yang cinta rakyat dan takut Tuhanlah yang dibutuhkan. Untuk itulah PKS hadir. Untuk itulah PKS ada. Karena itulah kita membina diri kita dalam tarbiyah yang panjang. Malam-malam kita isi dengan ibadah untuk mensucikan hati kita. Dalam keorganisasianlah kita berlatih kepemimpinan. Dalam amal sosiallah kita berlatih menjadi profesional. Untuk itulah kita hadir. Karena kita adalah generasi baru yang memahami masa lalu. Kita adalah generasi baru yang paham sejarah agamanya dan sejarah negerinya. Kita adalah generasi muda yang ingin menyambungkan antara keadilan Islam dan kesejahteraan Indonesia. Saudara-saudara pewaris Indonesia, yang kita butuhkan adalah stok pemimpin-pemimpin masa depan pada waktu umur muda. Karena kita ingin seperti Jenderal Sudirman Muda yang sebelum 30 tahun bergerilya dalam sakitnya ke seluruh Nusantara melawan penjajah-penjajah Belanda, atau seperti Bung Tomo yang mengatakan Allahu Akbar bersama arek-arek Surabaya. Itulah ayah dan kakek kita. Itulah ayah dan kakek kita yang telah mewariskan gen perjuangan dan gen pergerakan. Itulah ayah dan kakek kita yang mau mengajarkan kepada kita bahwa usia muda tidak menjadi halangan untuk memimpin negara. Dan inilah jalan kita. Inilah jalan kita dari industri kepemimpinan di Kairo menuju lapangan kontribusi di Indonesia. Dan akhirnya, tancapkanlah kalimat Muhammad Iqbal ini di hati-hati kita. Resapi lagi ajaran keadilan, kebenaran, dan keberanian. Karena kamu akan dipanggil untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara pewaris Indonesia, persiapkanlah nafas panjang kalian untuk lari pembangunan.
Karena biarkan di abad ini umat-umat lain menyaksikan. Umat-umat lain menyaksikan bahwa tangan-tangan yang senantiasa berwudu ini, tangan-tangan yang ikhlas inilah yang akan merebut kembali piala kepahlawanan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.